Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadunas, NIM 20087129. Saya akan menjalankan tugas anatomi fisiologi tentang sistem endokrin, sistem limfatik, dan sistem imun. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan jaringan limfe, beredar dalam jaringan tanpa duktus atau saluran. Kelenjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu eksokrin dan endokrin. Jika kelenjar mensekresikan sekretnya ke permukaan bebas melalui suatu duktus disebut dengan kelenjar eksokrin. Jika kelenjar mensekresikan sekretnya secara langsung ke dalam darah, maka disebut sebagai kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin yaitu kelenjar endokrin yang juga disebut sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah. Ini akan mensekresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut hormon. Hormon bersama sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Ada beberapa kelenjar di dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. 1. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan menghasilkan hormon korteks mineral, glukotirkoid, androgen, dan medula menghasilkan hormon adrenalin. Yang kelima, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut bagi wanita dan buah zakar dalam skrotum bagi laki-laki. Kelenjar ini juga dapat menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada laki-laki menghasilkan hormon testosteron. Yang ketujuh, kelenjar timus atau kacang terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu thymosin. Yang kedua, saya membahas tentang sistem limfatik. Sistem limfatik atau dikenal dengan sistem getah bening merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Namun, sistem limfatik juga rentan terhadap gangguan dan penyakit. Dan arti dari sistem limfatik adalah sekumpulan jaring dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Fungsi sistem limfatik adalah 1. Mengatur keseimbangan cairan tubuh, yaitu membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh lalu mengembalikan ke labuhan cair dan protein ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, menyerap sebagian besar lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Yang ketiga, melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik inilah yang paling utama dalam melindungi tubuh dari zat asing dan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, saya membahas sistem imunitas. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran penting dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas ini berbentuk sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen. Sistem imunitas tubuh kita ini berlapis dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Sekianlah pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.